Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya terus melimpah dalam kehidupan kita, hingga kita bisa hadir di tempat ini, di dalam rumah Tuhan, untuk bersama-sama memberikan yang terbaik. Pujian kita, penyembahan kita, karena Tuhan senang dipuji dan disembah. Sepanjang 1 minggu lalu, Tuhan Yesus sudah memberkati kita, menolong kita, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati sampai hari ini, kita bisa hadir lagi di tempat ini. Mari Bapak Saudara, kita sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh baik Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu boleh kami rasakan hingga sampai pagi hari ini Tuhan. Kami dapat hadir di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Yesus. Kami tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang indah ini Tuhan. Karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami berikan hati kami, ucapan syukur kami, hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini, sekali lagi boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Yesus baik. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Itu boleh kami rasakan Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara mau bersatu untuk bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Benar pujian ini Tuhan. Kemurahan-Mu lah melebihi hidup kami. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap bersama dengan Tuhan. Dan kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh hati kami bersuka cita. Sungguh jiwa kami meluap-luap. Terus untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Yalah Tuhan, Engkau mengurapi kami semua sehingga setiap pujian, penyembahan, sorak-sorai kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lagi lebih bersemangat untuk memuji Tuhan. Karena Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Dan kami percaya Engkau bertahta atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh mengalami Engkau kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami naikkan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemenangan bagi Allah kita, haleluya. Kaulah kuatku, haleluya.
saudara, kita mau lebih bersuka cita lagi, lebih bersemangat lagi. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan. Haleluya.
kita akan lanjut lagi pujian kita. Tuhan yang benar. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Dialah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Setiap saat, setiap waktu, cari Tuhan. Agar terus antara jiwa kita, roh kita terhubung dengannya. Karena hanya dengan terhubung dengan Tuhan, maka apapun yang kita alami, masalah kita, pergumulan kita, Tuhan pasti bukakan jalan keluar. Haleluya. Kasih-Mu
layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tanda Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan jamah hati kita. Karena Dia rindu kita tetap berhubung dengan Dia, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, Tuhan, yang berdaulat atasku. Jemaat saja yang bernyanyi. Inilah seruan hati kami yang paling dalam, Tuhan. Lihatlah, milikilah anak-anak-Mu yang ingin terhubung dengan-Mu, Tuhan, dalam segala keadaan, dalam setiap saat, Tuhan. Karenanya firman-Mu lah menjadi dasar kehidupan kami, Tuhan, hari lepas hari. Sekali lagi, ku terhubung dengan-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Pendeta Yohanes Agustinus. Ku terhubung
Itulah kekuatan kami di dalam perjalanan hidup kami. Kebenaran firman-Mu dan biarlah itu menjadi bagian tetap dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami selalu terhubung dengan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya itu yang menjadi kekuatan, berkat, sukacita dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau dalam pujian penyembahan. Pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan lebih lagi. Berkati seluruh area kehidupannya sehingga mereka boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Berkat yang sama Engkau limpahkan kepada kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, biarlah kami serahkan hati dan hidup kami Tuhan terus bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya rencana-Mu itu betul luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kuduskan hamba-Mu, berkati persiapan hamba-Mu Roh Kudus, berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami siap diberkati melalui pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan kepada saya, kesempatan yang luar biasa ini untuk saya bisa berbagi buat Bapak Ibu di tempat ini. Ini kali yang kedua ya saya ke sini. Yang pertama itu dulu sekali ya sebelum COVID seperti begitu. Ya puji Tuhan, tak kenal maka tak sayang ya katanya orang-orang. Saya Yohanes Agustinus, saya gembala sidang di gereja Bethel Tabernakel Kalam Hidup di Surabaya, Jalan Batang Gede 6D40. Ya, saya di sana dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk mengembalakan sidang dan sekaligus saya sudah menjadi seorang suami, seorang bapak. Saya sudah menikah, istri saya satu, gitu, cantik. Gak ikut karena hari ini sebetulnya dia pengen ikut, tapi tadi malam dia demamnya luar biasa. Lalu dia berkata, "Pap, aku gak ikut ya besok ya, badanku gak enak begitu." Padahal aku pengen datang, aku pengen tahu. Ketika pertama kali dia tidak ikut, ini dia kepengen tapi nggak jadi ikut karena sakit. Puji Tuhan, saya punya anak 3, laki-laki semuanya, gandeng-gandeng kayak saya begini, sudah gede-gede ya. Yang satu sudah kerja, nomor 1, yang nomor 2 baru lulus kuliah mau ngambil S2, yang ketiga masih kuliah seperti begitu. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat dan diberkati Tuhan dalam kehidupan kita, kami semuanya seperti itu. Dan saya berharap kita semuanya mendapatkan hal yang sama. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya kayak judul kekuatan orang pilihan ya. Kekuatan orang pilihan. Minta maaf saya kemarin kasih PPT itu yang saya buat berdasarkan tempat saya karena saya pakai LCD agak begitu besar dan ini tidak nyaman begitu sebetulnya. Tahu begitu saya ganti begitu ya. Saya minta maaf. Ya, hari ini kita mau belajar konsep ini. Kita akan lihat dalam 2 Timotius pasal 2. Mari kita sama-sama buka Alkitab apapun yang Bapak bawa hari ini. Kita mau buka dan kita mau baca, kita mau sama-sama pelajari. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Dan yang terakhir, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Bapak Ibu, wah, saya minta maaf. Kebiasaan ya, baca Alkitab sambil berdiri ya. Saya minta maaf. Dipikir tidak tahu diri ya. Saya minta maaf karena saya nggak
punya kebiasaan seperti begitu. Terima kasih Anda sudah mengingatkan saya. Kalau kita melihat dalam konteks sejarah surat 2 Timotius, memang ini surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Tapi tidak hanya ditujukan kepada Timotius, ditujukan kepada jemaat-jemaat yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ya, kayak konteksnya zaman dulu kita ya. Kita kan dijajah sama Belanda, itu konsepnya sama. Mereka dijajah sama kerajaan Romawi. Nah, mereka itu berada di beberapa tempat, tidak cuma di Palestina saja ya, berbagai tempat. Ini bukan cuma di Palestina, di berbagai tempat yang ada. Dan Anda tahu ketika mereka berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, hidup mereka itu sengsara. Hidup mereka itu tidak nyaman. Hidup mereka itu dikejar-kejar ketakutan. Istilahnya begini, darahnya orang Kristen itu halal. Konsepnya gitu. Pernah dengar enggak? Saya pikir, wah ini zaman dulu sudah ada. Gitu. Zaman sekarang diulang lagi, seperti begitu. Jadi mereka tuh dikejar-kejar, mereka tuh disiksa, dianiaya begitu. Apalagi waktu itu Paulus sedang di penjara menunggu vonis hukuman mati. Jadi ketika beberapa jemaat yang mendengar tentang Paulus yang sedang di penjara dan menunggu hukuman mati, mereka takut. Akhirnya memutuskan mereka meninggalkan Paulus, meninggalkan Tuhan. Biasa, manusia akan cari aman, betul enggak? Kalau ada mungkin gembala sidang Anda, mungkin ceritanya begini. Kalau gembala sidang Anda tiba-tiba ditangkap masuk penjara ya, Anda pasti enggak mau berhubungan, kontak sama gembala Anda. Ya Anda takut kan kalau disangkut pautkan dan masuk penjara seperti gembala Anda. Konsepnya sama. Mereka enggak nyaman ketika mereka jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Anda tahu? Kata Kristen itu muncul. Dikasih sebutan Kristen, Anda tahu? Itu bukan sebutan yang nyaman sebetulnya. Sebutan yang baik. Kenapa? Karena itu sebetulnya sebuah hinaan. Perhatikan. Kata Kristen itu dimunculkan bukan karena ingin memanggil kita dengan sebutan yang baik, tapi itu sebuah hinaan. Dari konteks itu saja kita bisa melihat bahwa kehidupan orang Kristen pada zaman itu tidak nyaman, tidak enak. Apalagi ketika berada di bawah kerajaan Kaisar Nero ya, tambah semakin kejam. Ketika saya membaca kisah-kisah orang Kristen di zamannya Kaisar Nero itu, saya pikir saya mengucap syukur ya. Saya ada di dalam zaman sekarang ini, tidak zamannya mereka seperti begitu. Karena orang Kristen itu diburu, dianiaya, disiksa, dan yang paling menyedihkan mereka dibuat mati itu dengan cara sengsara. Salah satunya konsepnya gini, gambarnya begini. Mereka punya taman kota begitu ya, taman kota di tengah-tengah kota begitu. Dan pada malam hari supaya taman kota itu terlihat terang, mereka harus perlu api dong, perlu obor. Anda tahu siapa jadi obor? Orang Kristen. Orang Kristen itu diikat di tiang, badannya dikasih minyak, dibakar hidup-hidup. Ayo kalau Anda dengar seperti itu, Anda pasti lari enggak? Lari dong, sembunyikan diri. Jadi betul-betul mereka di dalam ketakutan yang luar biasa, enggak nyaman dalam hidup mereka. Enggak cuma Paulus, Timotius pun juga mengalami hal yang sama. Sebagai anak rohani yang diutus oleh Paulus untuk mengembalakan beberapa sidang termasuk Efesus, enggak mudah bagi Timotius. Tapi yang menarik bagi saya dalam ayat yang ke-10. Izinkan saya membacanya dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Dengan bertahan teguh, secara tidak langsung saya menolong orang-orang pilihan Allah, supaya mereka mendapat kesempatan untuk menerima keselamatan yang kita peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus sehingga mereka turut menikmati kemuliaannya selama-lamanya. Sekali lagi izinkan saya seringkali membaca Alkitab itu dalam berbagai versi, karena itu membuat saya lebih semakin mengerti. Menarik dalam ayat 10, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu Rasul Paulus berkata, "Nggak usah takut. Kita punya kekuatan yang luar biasa ngadapin hal yang seperti itu." Bahkan dalam ayat 10 Rasul Paulus
mengingatkan kita dengan kekuatan itu tidak cuma buat kita bisa berdiri teguh, tapi kita bisa memberkati orang-orang pilihan yang lain. Orang-orang Kristen yang lain, orang-orang percaya yang lain yang sedang menghadapi hal yang sama dalam kehidupan mereka. Jujur ini yang menggelitik saya untuk meneliti lebih dalam, kenapa Rasul Paulus bisa memiliki kekuatan yang seperti itu. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak nyaman ya. Tidak ada orang yang suka dikejar, kemudian dianiaya, disiksa, tidak ada lah. Tapi kenapa kok Paulus bisa memiliki kekuatan yang seperti itu? Dan dia bisa jadi berkat kekuatan buat orang lain yang ada di sekitarnya. Dan ini yang akan kita belajar sama-sama. Kenapa? Karena kalau saya mau jujur, sebagai orang Kristen itu hidupnya itu tidak enak. Ya, saya sendiri agak sedikit bingung kalau ada begitu banyak orang itu lebih menekankan, diberkati Tuhan, kaya, hidupnya tenang, mulus. Siapa bilang? Orang Kristen itu tidak nyaman sebetulnya. Tidak enak. Sudah dibenci oleh banyak orang, betul tidak? Dan disukai keberadaan kita. Saya seringkali ditanya sama teman-teman, sama orang-orang ketika mereka datang pertama kali ke gereja, kayak kemarin. Saya ngundang pembicara di ibadah doa malam, karena doa malam ada ibadah pendalaman Alkitab. Saya ngundang seorang pendeta dan mereka tuh kaget ketika mereka tahu gereja saya itu di kampung. Jalannya masih lebar ini, saudaraku. Di kampung. Dan mereka bertanya sama saya, Pak, enggak ada masalah Pak, sama tetangga, sama sebelah-sebelah. Saya katakan enggak. Karena kami berusaha untuk menempatkan diri kami dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi kami percaya kami punya kekuatan yang luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar apa saja yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi itu, ingat kita punya kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan Rasul Paulus sampaikan itu kepada kita. Yang pertama saya temukan, kita punya Tuhan yang hebat. Ya, ini kekuatan kita. Kita punya Tuhan yang hebat. Saya bacakan 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Menarik sekali, Rasul Paulus memulainya dengan kata, ingatlah ini. Saya pikir, apakah Timotius, apakah banyak orang Kristen saat itu tuh gampang lupa ya? Gampang enggak ingat ya? Gampang mengabaikan sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Dan lebih menarik sekali ketika saya mencoba untuk melihat secara mendalam dari konteks tata bahasa teks asli Alkitab. Saya temukan ternyata kata ingatlah ini kata perintah yang tegas. Saya sedikit sebentar. Kenapa Rasul Paulus memerintahkan ini sesuatu yang harus kita kerjakan? Mengingat. Saya menemukan kenapa Rasul Paulus meminta kita untuk mengingat hal itu. Karena kalau kita melihat kembali dalam konteks latar belakang kehidupan orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang percaya pada saat itu, mereka tuh hidup di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, depresi berat. Tidak nyaman bagi mereka. Dan ternyata saya menemukan, karena istri saya orang medis ya. Saya menemukan secara medis, istilahnya gini, secara umum. Di bagian yang kedua tulis. Ketika seseorang mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami depresi, perhatikan, itu akan membuat tubuhnya menghasilkan hormon kortisol. Ini semuanya pasti dapat. Semuanya pasti ikut, pasti kena. Yang bisa mempengaruhi bagian hipokampus di otaknya sehingga orang tersebut menjadi kehilangan fokus serta kesulitan untuk berkonsentrasi. Ini secara umum terjadi. Jadi ketika Anda menghadapi tekanan, Anda ini gampang lupa, nggak ingat. Karena itu secara alami menguasai pola pikir kita. Ketika saya menemukan kebenaran ini, saya tersenyum. Kenapa? Karena itu yang terjadi dalam kehidupan saya.
Saya punya 3 anak laki-laki. Waktu itu anak saya yang pertama namanya Byron Josafat, itu masih umur 2 tahun. Namanya anak laki itu kan, geraknya banyak. Yaitu umeknya banyak. Apalagi umur segitu kan ekspornya tuh tinggi banget begitu loh ya. Sampai di rumah itu setiap colokan itu saya tutup dengan isolasi loh. Karena saya takut anak saya tiba-tiba nyolokkan tangannya, matilah dia. Nah dia tuh suka sekali bermain, salah satunya main bola yang pantulannya tuh banyak begitu, boncengnya banyak begitu. Dia punya sebuah bola yang saya belikan, dia minta itu, dia main di ruang tamu. Namanya bola itu kan mantul kemana-mana. Nah di ruang tamu saya ada meja yang terbuat dari marmer, yang di atasnya saya taruh televisi. Bola itu masuk dalam kolongnya meja marmer itu, namanya meja marmer. Ujungnya itu kan agak sedikit lancip toh. Namanya anak kecil, jadi unsur geraknya dia belum bisa menguasai sepenuhnya, dia ambil bola itu yang di bawah meja, kolong meja marmer itu, dan dia berusaha untuk keluar dari meja itu, tapi dia paksain, karena dia tidak bisa, istilahnya tidak bisa ngiro-ngiro lah. Anda tahu, dia menyobek mukanya itu yang di hidung itu sepanjang ini, saudara. Darah keluar mengucur banyak. Saya panggil istri saya, Mam, iki piye? Karena dia orang medis, dia ngerti. Dia berkata, ini tidak bisa diobati pakai Hansaplast, kudu ke rumah sakit dijahit. Waduh, saya bilang, ya wis lah dibawa ke rumah sakit lah. Tapi bagi saya itu pengalaman pertama saya yang membuat saya stres. Karena saya tidak mau anak saya mengalami masalah besar hanya karena itu. Sampailah di rumah sakit RKZ di IGD-nya itu, saya taruh anak saya, lalu saya ceritakan masalahnya, saya berkata kepada perawatnya, kata istri saya yang orang medis, ini anak ini harus dijahit. Dokter di situ ngelihat, dia lihat di saya, wah ibu benar, ini anakku dijahit seperti begitu. Lalu anak saya langsung dibawa ke ruang operasi, dijahit, lalu saya tidak boleh ikut masuk, saya disuruh di luar, saya ditanya sama susternya, dia bilang, Pak, duduk sini aja. Saya mau ambil data. Dia tanya sama saya, anaknya bapak nama siapa? Byron Josafat. Tanggal lahirnya blank, saudaraku. Tanggal lahirnya saudara. Tanggal piro ya anakku lahir ya? Karena saya lupa blank, saya tanya istri. Terus ya, saya berdiri. Mam, tanggal lahir bibi tanggal piro, Mam? Walah Pak, tanggal lahir bibi keapal. 11 Maret. Saya kembali duduk, susternya ngomong gini, itu anaknya bapak apa enggak sih? Kok sampai lupa tanggal lahirnya? Anda tahu? Karena stres. Stres itu menghasilkan hormon kortisol yang mempengaruhi hipokampus dalam kehidupan otak saya sehingga saya kehilangan konsentrasi, saya kehilangan fokus. Makanya Rasul Paulus berkata, ingatlah itu, ingatlah ini. Dia menyebut nama Tuhan. Nah menarik sekali, kalau kita melihat di dalam konteks surat 2 Timotius secara keseluruhan, pada umumnya Rasul Paulus itu menulis nama Tuhan itu dengan kata Kristus Yesus. Nanti ada di rumah baca ya. Secara keseluruhan dalam 2 Timotius, Rasul Paulus selalu nulis nama itu Kristus Yesus. Saya tulis ayatnya di situ. Tapi kali itu dia cuma nulis namanya dibalik Yesus Kristus cuma sekali. Berarti ada tujuannya dong, betul enggak? Karena kalau dia biasa nulis nama Kristus Yesus berulang kali sampai 10 kali dalam satu surat itu, lalu kenapa dia nulis nama Yesus Kristus cuma sekali di ayat ini? Berarti ada tujuannya dong. Dan itu mengingatkan saya kepada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, izinkan saya membacanya dalam terjemahan sederhana Indonesia. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, namailah anak itu Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi perhatikan, ketika Rasul Paulus menulis nama Yesus Kristus, cuma sekali di situ bukan Kristus Yesus, bukan Yesus Kristus. Itu ada tujuannya, karena Rasul Paulus ingin menunjukkan kemanusiaan daripada Tuhan Yesus. Di mana dalam konsep kemanusiaannya dia menjelma jadi manusia, dia punya tugas yang luar biasa. Apa itu?
menyelamatkan kita semua dari dosa. Yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat orang itu masuk surga karena dia bisa menebus orang tersebut dengan mati di atas kayu salib. Nangkep enggak? Kenapa Rasul Paulus menggunakan nama itu? Supaya dia mengingatkan kita ini punya Tuhan yang hebat. Yang mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Dan itu yang Rasul Paulus sedang sampaikan kepada kita. Dahsyat. Tidak hanya di situ, dia menuliskan juga yang telah bangkit dari antara orang mati. Kata bangkit itu kalau dilihat tadi sudut tata bahasanya, ini bicara tentang konsepnya Kristus itu masih hidup sampai sekarang ini. Dia tidak mati. Dan perhatikan, dia tidak cuma sekedar hidup, tapi dia hidup dengan membawa kemenangan yang besar atas semua dosa dan kutuk dosa. Ini yang menarik. Yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Kita itu punya Tuhan yang hebat. Kenapa? Karena dia hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berkemenangan. Ini yang Rasul Paulus sedang sampaikan kepada kita. Tidak berhenti di situ. Rasul Paulus menuliskan yang terakhir, yang telah dilahirkannya sebagai keturunan Daud. Nah ini menarik bagi saya. Sebetulnya frasa ini tidak banyak ditulis oleh Rasul Paulus. Konteks kalimat ini tidak sering dimunculkan oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Bahkan saya temukan cuma 2. Di ayat ini dan ayat yang next. Nah, dalam Roma pasal 1-3. Jadi cuma 2 kali Rasul Paulus menuliskan konteks ini. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kita semua tahu ketika orang Israel bicara tentang Daud, itu bicara tentang raja. Tentang sosok pribadi yang berkuasa. Karena kejayaan orang Israel itu ketika mereka dipimpin oleh Raja Daud. Mereka diingatkan kembali. Dia Tuhan yang hebat, karena dia bisa mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Dia hidup, bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berkemenangan. Dan dia juga raja atas hidup kita. Yang memerintah, yang memelihara, yang menyediakan apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh jemaat di situ termasuk kita hari ini, ingat kita ini punya Tuhan yang hebat. Yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kekuatan kita adalah firman Tuhan yang berkuasa. Ya, kita punya firman Tuhan yang berkuasa dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Izinkan saya membacanya dalam firman Allah yang hidup. Karena mengajarkan kebenaran-kebenaran ilah, aku berada di sini dalam kesukaran dan dipenjarakan seperti seorang penjahat. Aku terbelenggu, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Perhatikan kalimat yang terakhir. Aku terbelenggu, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Rasul Paulus sedang memperbandingkan dirinya dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dirinya itu tidak akan menutup kuasa kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang terjadi. Dan ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin bagi kita itu tidak mungkin lah. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita punya kebenaran kuasa firman Tuhan yang dahsyat loh. Apapun situasi kondisi yang Anda harus hadapi, Anda punya kuasa firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Sebetulnya konsep ini pernah disampaikan Rasul Paulus ketika dia pertama kali di penjara di Filipi.
Saya akan bacakan dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Izinkan saya membacanya dalam Alkitab mudah dibaca ya. Saudara-saudari, aku ingin kamu tahu bahwa semua yang terjadi padaku telah membantu penyebaran kabar baik. Semua pengawal Romawi dan semua orang di sini tahu kalau aku dipenjarakan karena Kristus. Keberadaanku di penjara telah membuat banyak orang percaya menjadi bertumbuh dalam imannya dan menjadi lebih berani dalam pemberitaan firman Allah kepada orang lain. Perhatikan. Ketika Rasul Paulus di penjara karena dia memberitakan kabar baik, dia tidak disukai. Tapi perhatikan, semakin dia di penjara, kuasa firman Tuhan semakin berkuasa, semakin nyata terjadi dalam kehidupannya. Ketika dia di penjara, maka banyak orang semakin bertobat. Perhatikan, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kebenaran kuasa firman Tuhan itu tidak bisa dibelenggu. Tidak bisa dibatasi. Next. Makanya tulis ini. Ini yang harus betul-betul kita pahami loh, kita pegang. Apapun situasi kondisi kehidupan kita yang kita alami dalam hidup ini, termasuk yang paling buruk sekalipun, karena Rasul Paulus mengalami hal yang buruk. Kata penjahat itu dalam teks asli Alkitab itu cuma ditulis 2 kali. Saat Paulus di penjara dan ketika Tuhan Yesus disalibkan. Kata kedua penjahat itu sama seperti kata penjahat yang ditulis di dalam surat ini, yang ditujukan kepada Paulus. Jadi istilahnya Rasul Paulus itu dalam kondisi yang betul-betul menyakitkan. Dia diperlakukan seperti seorang penjahat besar. Dia dianiaya, disiksa. Dalam kondisi yang paling buruk seperti itu, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa membelenggu, menghentikan kuasa kebenaran firman Tuhan. Makanya penting bagi kita orang Kristen itu baca Alkitab. Saya tidak mau tanya berapa banyak Anda yang baca Alkitab angkat tangan, itu urusan pribadi Anda masing-masing. Tapi sekali lagi saya cuma mengingatkan dan mengajak sidang jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini, ayo giatkan kembali saat teduh pribadi Anda, doa Anda kepada Tuhan, jangan lupa baca firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah. Untuk memulai habit kebiasaan ini tidak mudah sekali. Karena saya tahu harus menghadapi hal yang seperti itu dalam kehidupan ketiga anak saya. Untuk ngajak mereka punya kebiasaan untuk punya saat teduh pribadi dan baca Alkitab itu banyak sekali alasannya. Tidak mudah. Tapi ketika mereka mengetahui dan menikmati betapa luar biasanya kuasa kebenaran firman Tuhan itu nyata dalam hidup mereka, mereka saat ini tidak suka kalau tidak baca Alkitab. Bahkan seringkali ketika saya ada tamu begitu ya, sampai malam karena kami biasa punya family altar tuh jam 9:30, jam 10 malam begitu. Kalau saya punya tamu sampai tamu itu tidak pulang-pulang 9:30, anak saya pasti keluar, yang gede itu atau yang nomor 2 itu yang keluar, melihat saya dari jauh dan dia menggunakan tandanya. Sampai kadang tamunya tanya, ada apa Pak? Enggak, kita punya kebiasaan tiap malam itu saat teduh Pak. Dan ini jamnya keluarga kami saat teduh. Oh gitu ya Pak ya, kalau gitu saya pulang. Sungan dewek toh. Mereka pulang. Tapi akhirnya anak saya mengerti, memahami kuasa kebenaran firman Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Setiap kali mereka menghadapi masalah persoalan, mereka mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan yang mereka baca setiap malam. Dan itu membuat saya yakin kita bisa mampu, kuat, dan bahkan bisa menjalani hidup yang tidak mudah ini kalau kita menggunakan kebenaran firman Tuhan
jadi pedoman dalam hidup kita. Ya saya tahu Anda sibuk, saya tahu. Saya sibuk, anak saya sibuk. Anak saya nomor 1 itu programmer. Puji Tuhan, dia sudah ikut perusahaan luar negeri, bukan perusahaan Indonesia. Karena ya saya pikir berkat Tuhan lah. Dan dia repotnya luar biasa. Bahkan seringkali sama ownernya itu dia seringkali harus kontak ngomong begitu, bicarakan tentang kerjaannya. Tapi saya berkata kepada dia, yang penting itu kita seperti lagu terakhir terhubung dengan firman Tuhan. Saya bacakan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Menarik ya? Saya yakin kita semua orang pengen berhasil. Halo, betul? Pengen berhasil enggak? Iya dong, pengen berhasil. Tapi seringkali orang lupa kalau konteks berhasil itu yang punya kunci itu Tuhan. Yang punya kuasa Tuhan. Dan kalau kita betul-betul ingin menikmati itu, jangan lepas dari firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, janji-janji Tuhan yang dapat dipercaya. Itu kekuatan kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Ketika saya membaca ayat ini, kalimat ini, saya mendapati ternyata apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sebetulnya ini himne kuno. Tahu himne? Pujian. Ini himne kuno, ini pujian. Yang pada saat itu seringkali dipakai di dalam ibadah. Masih ingat enggak ketika pertama kali Rasul Paulus di penjara, lalu Alkitab mengatakan dia bersama Silas memuji Tuhan. Lalu tergoncanglah penjara itu dengan gempa bumi, rantai-rantai yang mengikat dia terputus semuanya. Masih ingat dengan ayat itu? Pertanyaannya, Paulus sedang memuji apa? Pujiannya apa? Ini. Pujiannya ini. Ini himne kuno yang dia pujikan dalam kehidupannya setiap hari dan dia sekarang tulis dalam hidupnya. Yang namanya pujian selalu ada bait pertama, bait kedua, ref. Betul enggak? Nah, konsepnya sama. Di dalam pujian ini ternyata ada klausa pertama yang merujuk kepada mereka yang setia, maka mereka akan memperoleh kehidupan dan memerintah bersama Kristus. Bait yang kedua, klausa yang kedua merujuk kepada mereka yang menyangkal Kristus dan tidak beriman, maka mereka bisa dipastikan akan menerima konsekuensinya. Jadi inti pujian ini adalah menegaskan apa yang dikatakan Paulus bahwa jika kita menanggung kesulitan bersama Kristus, kita akan mengalami kemuliaan bersamanya di dalam kekekalan. Konsepnya Rasul Paulus mengingatkan, ini loh janji Tuhan. Ini loh janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tuh enak nyaman loh di dunia. Enggak loh, enggak ada ayatnya. Tapi Tuhan berjanji kita akan melewati semua kesulitan ini, kesukaran ini, sebab ada kemuliaan yang jauh lebih besar yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Ada janji Tuhan yang betul-betul bisa kita pegang, kita yakini, kita percaya dan kita tidak akan lepaskan dalam kehidupan kita. Permasalahannya begini loh, kita ini seringkali banyak ditipu oleh orang. Istrinya, maaf kalau ada yang punya pekerjaan nih. Kita seringkali ditipu dengan janji pejabat. Betul enggak? Dikasih tahu, oh manis-manis kalau begini-begini. Ketika dia jadi, kasih enggak? Enggak tahu. Kita sudah kebiasaan ditipu seperti itu. Jadi seringkali kita enggak percaya dengan janji. Karena kebiasaan kita seringkali ditipu dengan konsep yang seperti itu. Tapi hari ini Paulus berkata kepada kita, Tuhan enggak seperti itu. Ketika dia berjanji, itu yang dikerjakan Tuhan.
Itu yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu menjadi kekuatan kita. Jangan pernah bingung dan takut dengan masa-masa yang sulit dan sukar yang harus kita hadapi hari ini. Karena kita melihat janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya mau sharing ya tentang kehidupan saya sebelum saya akhiri firman Tuhan ini. 3 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya kena stroke. Saya mati separuh. 3 pembuluh dalam otak saya itu buntu. Setelah di CT scan, dokter bilang sama istri saya, maaf Pak, maaf Bu, suaminya Bapak kena stroke. Itu yang membuat Bapak lumpuh separuh, saya mati separuh. Lalu saya berkata, gimana Pak Dokter? Dia jelaskan panjang lebar dokter itu kepada istri saya. Ya istrinya begini, intinya begini. Nunggu sampai di titik yang paling buruk dalam hidup saya dan kondisi sakit saya itu baru kemudian saya ditangani. Karena konsepnya gini, sama seperti kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutannya sampai semana, jauh mana, baru kemudian ditangani kerusakannya. Dan itu berarti saya keluar dari rumah sakit itu pakai kursi roda. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Setiap kali dokter kunjung ke saya, periksa saya setiap hari. Tidak pernah ambil stupnya dan tidak pernah. Dia cuma datang, buka tirai, dan dia ngomong cuma satu hal. Pak Yohanes, ayo diangkat kakinya. Dalam hati saya, walaupun saya pendeta, gondol itu pendeta, dokter iki, wis tak larang, aku dikongkon sesuatu yang tidak bisa aku kerjakan. Lu gimana mau ngangkat kaki saya? Saya mati separuh. Tapi yang membuat saya bersemangat adalah saya punya istri yang dukung saya, yang selalu memperkuat iman saya. Namanya pendeta juga manusia. So. Mengalami seperti itu saya bertanya, Tuhan, aku yang melayani Tuhan. Kecuali saya kalau berkata, iya aku bajingan Tuhan. Dihukum stroke ya wis, aku terima. Aku ini gak bajingan, enggak pernah bohongin orang, enggak pernah selingkuh, enggak pernah nyuri, enggak pernah nipu orang. Enggak pernah korupsi. Tapi kenapa kok saya seperti ini? Empat di kasta dokter, tunggu sampai selesai semuanya. Saya tanya, berapa lama dok? Paling lama 10 hari. Pak Yohanes, sembuh dok? Ya enggak tahu. Berarti artinya dokternya tahu, saya pulang pasti saya pakai kursi roda. Dan saya sudah mikir itu. Saya ngomong sama jemaat saya, minta izin nanti kalau saya khotbah saya pakai kursi roda. Tapi 4 hari awal masuk rumah sakit, saya sama istri bersepakat kita punya Tuhan yang hebat. Dari pagi sampai malam, karena istri saya tak suruh jaga sampai jam 5, jam 6 sore, setelah saya makan, tak suruh pulang, istirahat, anak saya yang 3 gantian jaga saya. Kalau enggak gitu istri saya yang ambruk. Jadi satu nganter mamanya, pulang pergi, satunya ganti mamanya. Tapi 4 hari itu saya sama istri sama-sama sepakat. Kami percaya janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Tuhan itu Tuhan yang hebat, yang mampu mengerjakan yang tidak mampu saya lakukan. 4 hari itu saya cuma berdoa, memuji Tuhan, menyerahkan semuanya sama Tuhan. Hari keempat, Tuhan bicara sama istri saya melalui mimpinya.
Besok pagi-pagi dia datang ke saya, dia ceritakan semuanya. Saya katakan, ya kita percayai itu janji Tuhan buat kita. Anda tahu, hari itu dokternya datang melakukan hal yang sama yang membuat saya itu sebetulnya jengkel. Gak diperiksa, mek takut dok, Pak diangkat kaki Pak. Ya aku sih ngerti gak iso diangkat kok ngangkat kaki. Tapi hari itu luar biasa. Dia datang berkata, Pak Yohanes, angkat kakinya. Tak angkat, saudara. Kaki saya terangkat. Saya juga tidak ngerti kenapa saya bisa angkat kaki. Dokternya tersenyum lebar. Dan dia berkata, Pak, belajar duduk. Gak diperiksa, gak dikasih obat, bukan belajar duduk. Pertama kali belajar duduk geliang, saudara. Pusing, saudara. Besok dia datang lihat saya bisa duduk, Pak belajar jalan. Ketika diperiksa lagi kembali, dia berkata begini, Bapak minum apa? Saya katakan, saya minum Tuhan Yesus. Ketika saya pulang dari rumah sakit, jemaat saudara datang semua, mereka tahu saya stroke. Tapi ketika mereka sampai di rumah saya, mereka tuh kaget lihat saya berdiri berjalan melakukan kegiatan saya secara biasa. Mereka tanya sama saya, Bagem pakai obat apa sama Bagem? Karena mereka tahu istri saya orang medis kan. Pakai obat apa Bu? Bapak kok sampai sehat kayak gitu? Istri saya tersenyum. Cuma Tuhan Yesus yang bisa kerjakan itu. Dan hari ini saya sampaikan ini buat kekuatan kita dalam perjalanan hidup kita yang mungkin tidak mudah, tidak gampang untuk kita kerjakan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya firman Tuhan yang berkuasa. Ada janji-janji Tuhan yang betul-betul kita bisa pegang, percayai, tidak perlu dilakukan lagi dalam hidup ini. Next, ini yang mau saya bagikan ya. Kekuatan orang-orang pilihan. Yang pertama, keberadaan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Ojo lupa itu. Jangan lupa kita punya Tuhan yang hebat. Yang mampu mengerjakan yang tidak mampu kita lakukan. Ingat kita juga punya firman Tuhan yang berkuasa. Yang tidak bisa dibelenggu, dibatasi oleh apapun situasi yang harus kita hadapi. Makanya penting buat kita bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai enggak. Dan yang ketiga, selalu pegang janji-janji Tuhan. Yang selalu bisa kita yakini, yang kita percaya. Saya mau akhiri dengan satu quote teks tolong. Ini seorang pendeta penulis yang luar biasa. Saya dapatkan tulisan yang menarik, Andrew Wommack namanya. Apapun yang menjadi fokus perhatian kita akan mendominasi pikiran kita. Jika pikiran kita didominasi oleh hal-hal duniawi, maka kita akan memperoleh hasil-hasil duniawi dalam hidup kita. Kita perlu berfokus kepada Tuhan untuk memperoleh hasil ilahi. Seringkali kita ingin ada keajaiban, betul enggak? Kita ingin ada mujizat, tapi fokus kita salah. Fokus kita salah, bukan kepada Tuhan. Ya, kita akan bahkan berdiri, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Ini pujian yang sangat memberkati saya. Kenapa? Karena ini pujian ini yang seringkali saya ulang sama istri saya ketika saya stroke. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, katakan ku
katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, ku yakin Tuhan ketika Engkau berfirman dalam hidupku. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku saat Kau Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Dengan iman katakan, ku aman Tuhan, karena Kau menjaga. karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena Kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. ku diangkat dan dipulihkan. Hari ini Tuhan sangat baik buat kita. Dia mengingatkan kita kalau kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya firman Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita punya janji-janji Tuhan yang selalu bisa kita percayai dalam hidup ini. Jadi hari ini bagi kita yang mungkin dalam minggu-minggu ini, hari-hari ini mengalami masa-masa yang sukar dan sulit dalam hidup ini. Bahkan kita merasa sepertinya kok tidak ada jalan keluar ya. Sepertinya kok jalan buntu ya. Kok rasanya nggak ada pertolongan, kok rasanya nggak ada jalan keluar dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, kita punya Tuhan yang hebat. Datang kepada Dia, percayai sepenuhnya, jangan ragu, jangan bimbang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang punya Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya Tuhan sediakan, keajaibannya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tinggal seberapa dalam kita mempercayai dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan menjadi kenyataan dalam perjalanan hidup kita. Saya yakin kita semuanya kepingin ada mujizat, ada keajaiban dalam kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan ingin kerjakan itu dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan menunggu sampai kita betul-betul datang kepadanya
dengan iman percaya kita. Siapapun dari kita yang hari ini membutuhkan mujizat keajaiban Tuhan, angkat tangan kananmu ke atas. Datang kepada Dia dan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yes Tuhan, Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. ini iman kami Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati dalam hidup kami. Disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan segenap sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu segala kesukaran kami, Engkau tahu segala keberatan kami, Engkau tahu segala pergumulan kami. Tapi kami tahu juga kami punya Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Kami punya firman Tuhan yang berkuasa penuh dalam hidup kami. Janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Itu yang kami pegang, itu yang menjadi kekuatan buat kami. Hamba-Mu berdoa buat mereka, kami percaya Tuhan, Hamba-Mu percaya ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Ada mujizat yang Engkau berlakukan dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada masalah Tuhan berikan pertolongan, yang kekurangan Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan semakin bersinar terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala Sidang yang ada tempatnya bersama dengan seluruh keluarga, memberkati juga seluruh majelis yang ada, biarlah kami boleh bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu dan kami boleh berikan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Kita pujikan sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru
kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, biar ini menjadi pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapak seluruh jemaat-Mu. Sekali Tuhan cinta Engkau selamanya, seumur hidup kami tidak akan melepaskan Engkau. Kami akan pegang erat tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau tolong, Engkau tuntun Tuhan setiap langkah jemaat-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami mendapatkan berkat dari firman-Mu ya Bapa. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes. Engkau campur tangan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Selimanapun berada hamba-Mu menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati yang leader, berkati yang pemain musik semuanya. Dan kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja, firman-Mu bekerja di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan